Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Ningtyas Ardana Neswari dengan nomor UKG 2016998044136. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, kalian sehat semua? Sehat, Bu. Sehat, oke. Ya, hari ini kita akan belajar, tapi sebelum belajar kita harus berdoa dulu. Doa dipimpin oleh Clara, ya. Clara, silahkan pimpin doa dulu, ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Clara atas doanya sebelum kita memulai pembelajaran. Ya, guys, saya mengingatkan lagi ya, kalian tetap di rumah ya, tetap di rumah aja karena sekarang kalian suka lihat ya di Twitter, di Instagram yang kalian punya berita-berita tentang COVID-19 itu sangat gembar-gembor sekali ya. Sekarang sampai setiap harinya ada 57.000 kasus baru seperti itu ya. Oke, sebelum kita memulai kita absen dulu ya. Kita absen dulu. Yang pertama saya absen dari kelompok 1 dulu ya guys ya. Joel. Hadir, Bu. Oke, Morino. Hadir, Bu. Oke, nyalain kamera nak. Oke, Felisa. Hadir, Bu. Oke, Jason. Hadir, Bu. Oke, Karel, Benaya, Aben. Hadir, Bu. Oke, ya hari ini kita akan mempelajari tentang perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita akan mempelajari tentang perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Saya sudah simpan di GCR, ya. Saya sudah simpan di GCR apa-apa saja yang kita perlukan di hari ini, ya. Tapi sebelumnya saya mau bertanya dulu, ya. Saya mau memperlihatkan sesuatu. Kalau saya memperlihatkan ini apa, guys? Ini apa? Ada yang tahu ini apa? HP, ya. Ya, kalau kalian melihat handphone, apa pertanyaan yang ada di pikiran kalian? Ada siapa perwakilan? Coba saya minta Jose. Apa ya, yang Oke, Jose? Kalau handphone itu sebenarnya bisa nyala gimana sih, Bu? Dari asal sumbernya biar bisa nyala itu dari mana, Bu? Oke, asal sumbernya dari mana? Ya, kemudian ada lagi yang mau bertanya? Kalau HP semakin besar, kenapa baterainya cepat habis? Oke, kenapa baterainya cepat habis? Tuh ada yang sudah tahu baterai segala. Jocelyn bisa nyambungin tuh sama baterai, ya. Nah, kemudian saya mau tanya nih, ya. Saya mau tanya sama kalian. Sekarang di dekat kalian, ya, di dekat kalian ada alat elektronik apa yang paling dekat selain handphone, ya, selain handphone? TV. Oke, saya lihat punya Valen itu ada AC. Ya, di belakangnya Valen ada AC. Kemudian Morin ada AC. Kemudian di Selov ada apa? Selov yang paling deket? Kipas angin. Lampu. Oke, kipas angin. Morino lengkap banget ya. Ada apa tadi? TV, ada kipas angin, ada apa lagi? Ada AC kayaknya ya, Morin. Udah ada kipas angin, ada AC. Oh, bukan. Oke. Kemudian jam dinding kan masuk elektronik ya sih? Masuk kan, itu memerlukan apa kalau buat nyala jam dinding? Baterai, betul. Kemudian Angelica, setrika, apalagi? Wis, Morin lengkap ini kamarnya kayaknya ya. Ada setrika, tadi ada. Oh, di ruang tamu. Oke. Nah, saya mau bertanya, ya. Kenapa sih alat itu bisa berfungsi, guys?
dari rambatan. Jadi ada kayak, jadi besi itu kayak ngerambatin listrik. Jadi listrik itu kayak konduktor ya. Terus Jadi kayak Jadi, ada listrik. sumbernya dari mana? Dia itu dari listrik, Bu. dari listrik. Oke, dari listrik Jadi dia kemana? ngerambat terus ngasilin bisa ngasilin cahaya, bisa ngasilin panas, sama bisa Oke. ngasilin sebuah gerakan. Oke, bisa ngehasilin sebuah gerakan. Kemudian, Joel, saya mau tanya. Nah, tadi kan kenapa alat itu bisa berfungsi, Joel? Kenapa bisa bergerak? Kenapa bisa jadi ada sinarnya? Karena dia memiliki apa, Joel? Dia memiliki internal yang khusus, bisa dari kalau misalnya yang bergerak bisa dari motor kan, Oke, dari betul. listrik. Kalau misalnya Betul, setrika dari bisa listrik. dari pemanas. Oke, dari pemanas. Oke. Nah, kalian sudah paham ya. Itu kalian sudah paham. Jadi alat-alat yang ada di sekitar kita itu membutuhkan suatu energi ya yang bisa membuat alat-alat tersebut berfungsi gitu ya. Nah, saya mau memperlihatkan kalian ya GCR kalian terlebih dahulu. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Oke, sudah terlihat ya. Nah, di sini sudah ada, selamat pagi anak-anak, kita semua akan mempelajari tentang perubahan energi. Nah, semua keperluan kita pada hari ini sudah ada di virtual classroom ini ya. Saya akan coba buka virtual classroom-nya. Nah, di sini sudah ada virtual classroom yang digunakan untuk hari ini. Di sini ada link absen dan refleksi. Link absen akan dikerjakan kalian nanti di akhir bersama dengan refleksi ya guys ya. Kemudian ada video pendahuluan. Nah, kalau kalian membutuhkan ini untuk pada saat nanti pengerjaan LKPD kalian boleh buka video ini. Kemudian di sini ada link pet simulation. Nanti hari ini kita akan menggunakan pet simulation ya. Kemudian di sini ada sarana diskusi. Nah, sarana diskusinya menggunakan Jamboard ya di kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi nanti kalian tinggal klik sesuai dengan kelompoknya saja. Ya, kemudian di sini LKPD ini sudah dipindahkan ke dalam Jamboard. Jadi kalian tidak usah mengerjakan lagi di situ ya. Kemudian ada evaluasi. Nanti evaluasi kita hari ini ada 2. Yang pertama itu di akhir pembelajaran nanti. Ya, di akhir pembelajaran itu menggunakan Nearpod ya, kita live langsung. Kemudian yang kedua ada menggunakan live worksheet. Gitu ya. Kemudian di sini ada buku BSE yang kalian pakai seperti biasa yang ada di rumah juga ya. Kemudian di sini ada materi ajar yang saya buat ya. Ini ada di flipping book. Seperti itu. Ya. Kemudian di sini juga ada PowerPoint yang bisa kalian lihat sebagai bahan ajar kalian. Seperti itu ya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Nah, di sini perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari itu ada di KD 3.5 ya, yaitu menganalisis konsep energi, berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari termasuk fotosintesis ya. Kemudian ada indikator pencapaian. Yang pertama, menganalisis perubahan energi yang terjadi di alam dan dalam tubuh serta dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Kemudian, tujuan pembelajarannya adalah setelah melakukan simulasi percobaan dan berdiskusi secara online, siswa dapat menganalisis perubahan energi yang ada di alam, tubuh, dan kehidupan sehari-hari. Nah, tadi saya sudah sebutkan bahwa ada penilaiannya ya. Ada evaluasi. Yang pertama tadi yang saya sebutkan menggunakan Nearpod dan menggunakan live worksheet. Kemudian ada penilaian LKPD. Nanti yang LKPD akan kalian kerjakan. Kemudian yang pertama itu ada keaktifan kalian saat diskusi. Gitu ya. Nah, cara pengisian LKPD-nya ya. Cara pengisian LKPD-nya nanti LKPD-nya akan ada di Jamboard ya. Saya akan stop share dulu.
Oke, sudah terlihat di sini ada pet simulation ya. Nah, di sini nanti kalian menggunakan yang sistem ya. Kalian pilih yang sistem. Nah, di sini. Kalau kalian melihat di sini, ya jangan lupa di sini ya, sistem energi simbolnya di diklik dulu biar kelihatan di sini. Nah, gini. Kira-kira apa yang akan terjadi nih ya? Saya kan ada orang yang sedang mengayuh sepeda disambungkan kepada sumber pengubah energi ya. Ini ada generator, kemudian di sini ada air panas. Kalau kalian lihat di sini ya, kira-kira apa yang akan terjadi jika si gadis ini atau si anak ini mengayuh sepedanya? Airnya akan jadi panas, Bu. Airnya akan jadi panas, betulkah? Oke, kemudian betulkah? Oke. Enggak. Bisa jadi panas? Enggak? Bisa jadi panas? Coba kira-kira. Kayaknya enggak. Oke, kalau saya tanyakan Clara, menurut Clara gimana nih kalau seorang anak ini mengayuh sepeda yang disambungkan ke generator, nanti kira-kira air yang ada di sini seperti apa? Apa yang terjadi, Clara? Kayaknya jadi apa? Prok. kurang Jadi ngerti. apa, Clara? Ya? Kenapa? Belum ada bayangan? Belum ada bayangan. Oke, saya tanya Felisa. Felisa gimana, Fel? Kalau misalnya anak ini mengayuh sepeda, kemudian disambungkan kepada generator, itu akan seperti apa, Fel? Airnya akan menjadi panas. Oke. Kalau menurut Jose nggak akan terjadi apa-apa, nggak akan jadi panas katanya. Kemudian Clara belum punya asumsi, ya. Kemudian kalau kata Felisa akan menjadi panas. Oke, nanti kalian akan buktikan sendiri seperti apa, ya. Kalian akan buktikan sendiri seperti apa. Nah, kemudian saya mau tanya ke yang cowok-cowok nih, ya, yang laki-laki. Yang laki-laki di sini ada Jason. Coba mana Jason? Ada Jason? Ya, Bu. Oke, Jess. Kalau misalnya saya membuat anak gadis ini mengayuh sepedanya, kemudian di sini ada panel surya. Kemudian airnya kira-kira akan seperti apa nih, Jess? Ada bayangan nggak? Akan ada perubahan nggak sama airnya? Jadi panas mungkin. Jadi panas mungkin. Oke, saya tanya ke Joel deh, Joel. Yuk, Joel. Kira-kira gimana, Joel? Kalau anak ini mengayuh sepedanya, ya, dengan energi kimia, ya. Ini yang ada thermal di sini, ya, di air. Kalau misalnya pakai panel surya, kira-kira akan seperti apa, Joel? Kata saya kayaknya sih nggak bakal panas, soalnya kan kalau yang sepeda itu dia kan pergerakan mekanik. Kalau panel surya perlu cahaya matahari. Cahaya. Oke, kita buktikan semuanya ya. Kita buktikan semuanya. Nanti kalian akan mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD kalian ya. Nah, kalian bisa membuka pet simulasi, bisa di handphone kalian. Ya, saya akan kasih nih ya. Saya akan kasih linknya. Saya akan kasih linknya di kolom chat. Oke, saya stop share dulu. Saya akan kasih di kolom chat. Seperti ini. Kalian bisa mengakses. Kemudian saya akan membuat breakout room. Room 1 untuk kelompok 1, room 2 untuk kelompok 2, room 3 untuk kelompok 3. Waktunya hanya 50 menit ya guys ya. Waktu kalian untuk mengerjakan hanya 50 menit. Oke. Cara mengerjakannya seperti apa? Cara mengerjakannya saya akan share Jamboardnya terlebih dahulu sebentar. Nah, sudah terlihat Jamboardnya, nak? Sudah terlihat Jamboardnya?
Sudah? Sudah. Oke. Sudah, Nah, Bu. di sini sudah ada petunjuknya, langkah kegiatannya gitu ya. Yang pertama, di sini ada temanya perubahan bentuk energi, kemudian tujuannya menganalisis perubahan energi yang terjadi di alam, dalam tubuh, dan kehidupan sehari-hari. Di sini ada langkah kerjanya, kalian mengakses pet simulasi di link ini. Kemudian kalian pilih sistem dan jangan lupa klik tulisan energi simbol ya, supaya kalian mempermudah kalian untuk mengetahui bahwa itu energi apa. Ada energi mekanik, ada energi potensial, kemudian ada energi termal, kemudian ada elektrik, ya, kemudian ada cahaya, dan ada kimia, gitu ya. Kemudian di sini sudah ada langkah-langkahnya secara jelas. Kemudian kalian mengisi di sini ya sesuai dengan LKPD. Misalnya tenaga air. Ya, tenaga air, alat penghasil listriknya adalah turbin, kemudian alat listriknya adalah pemanas air. Jadi kalian pilih di sini, ya. Yang pertama adalah air. Nah, nanti diklik di sini ya, diklik air, kemudian di sini, gitu ya. Kemudian gini, gitu. Kemudian tadi katanya pakai turbin. Ininya apa tadi ya? Pemanas air. Nah, pemanas air ini kita nyalakan airnya seperti apa, akan ada perubahan seperti apa. Kalian lihat di situ. Nanti perubahannya kalian ketik di Jamboard kalian ya. Kalian sudah pada pakai laptop kan? Ada yang pakai laptop, ada yang pakai PC. Kalau yang tidak ada pakai laptop dan PC, tolong bantu temannya membantu karena yang harus dikerjakan ada banyak ya. Ada banyak sekali, ada 32 poin. Ya, tuh ada 32 poin. Jadi kalau yang pakai PC, kalian boleh membantu mengerjakan karena ini bisa dikerjakan oleh banyak orang, gitu ya. Kalian semua mengerjakan di sini juga bisa, gitu ya. Kalian tinggal mengetik, diklik di sini yang huruf P. Kalau untuk pakai laptop bisa, kalau pakai handphone kayaknya nggak bisa ya. Jadi saya minta kalian ikut berpartisipasi dalam kelompok kalian dengan cara ngomong, gitu ya. Dengan cara berbicara, gitu ya. Kemudian ada soal-soal yang harus kalian kerjakan di sini ya. Berdasarkan hasil penyelidikan kalian, kombinasi peralatan apa yang bermanfaat karena dapat menghasilkan perubahan bentuk energi, jelaskan ya. Kemudian di sini berdasarkan hasil penyelidikan kalian, kombinasi peralatan apa saja yang tidak bermanfaat karena tidak dapat menghasilkan. Kalian boleh tulis angkanya saja. Ya, kalian kemudian di sini adakah perubahan bentuk energi yang terjadi dalam tubuh manusia? Kalian bisa cari di bahan ajar kalian, sudah ada di flipping book. Ya, flipping book. Kemudian ada perubahan bentuk energi yang terjadi pada tumbuhan? Adakah? Katanya gitu ya. Sebutkan apa perubahan tersebut. Jelaskan. Ya, pada tumbuhan juga ada di flipping book, kalian bisa lihat. Kemudian di sini tuliskan sebanyak-banyaknya karena di sini tabelnya hanya 10 ya, kita isi 10 saja. Ya, benda di sekitar kalian yang mengalami perubahan energi. Kemudian yang terakhir adalah tuliskan kesimpulan dari kegiatan kalian hari ini. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini, Nak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, kalian boleh join di breakout room kalian masing-masing, di room kalian masing-masing sesuai dengan kelompok yang sudah saya kelompokkan kemarin. Oke, guys, ada pertanyaan? Bu, jadi ini dikerjain gitu? Iya, dikerjain apa itu? ya. Jadi kan kita kerjain yang Kerjain yang apa, Jos? itu aja, Bu. Oke. Silahkan. Silahkan. Oke. Oke, ada pertanyaan, Jose, Selov, buat Ada, Bu. nggak ada, aman? Yang lain. Oke. Kemudian ini pet simulasinya di-share dong, Selov. Aku, Bu. Oh, Jose, mangga di pet simulasinya ya. Oke. Sip, di bagian gambar, Nak. Nah. Oke. Nah ini nih keran air itunya keran air, danya satu kincir angin, danya panas air dah. Jangan lupa energi simbolnya. Iya, sip. Ya mekanik, listrik, termal dah. Oke, berarti Itu udah selesai tuh, udah bener yang
Halo, Oh, Halo Bu. halo Halo. Bu. Halo Bu. adakah pertanyaan? Nggak, Enggak ada. Aman, masih bisa? Oke, lanjut. Oke. oke. Ya dari ini kimia ke mekanik. Kimia mekanik terus itu thermal Listrik. lagi. Oke. Listrik thermal ya, ya, ya. Iya. Oke. Kimia. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya ke kelompok yang lain dulu ya. Saya lihat kelompok yang lain dulu ya. Oke. Oke. Panas air. Rapial Dalam dibantu ya Clara. Kamu kan pintar. Urutan perubahan bentuk energi itu maksudnya kayak gimana? Nah, lihat. Makanya dibuka dulu petnya. Ayo, dibuka dulu petnya. Urutan perubahannya. Atau saya coba share ya. Coba saya share, oke? Coba nih, seperti ini. Coba saya jelaskan ya. Ya, berarti perubahan energinya adalah dari mechanical, kemudian turun ke bawah nih. Lihat alurnya yang warna biru ini apa? Rapial. Electrical. Electrical itu apa? Energi listrik. listrik, kemudian menjadi energi apa nih yang warna orange? Merah. Merah atau orange ya itu ya, pokoknya itulah ya. Warna merah itu apa? Panas. Ya, energi panas, betul. Jadi perubahan energinya adalah dari energi mekanik menjadi energi listrik dan Energi panas. panas, betul gitu. Apa? Ya. Ada yang ditanyakan, guys? Aman Kayaknya ya? nggak ada deh, Bu. Aman. Oke, sip, masih aman. Bu, Ya, yap, Sel, kenapa Sel? kan kalau yang alat listriknya itu kipas angin, itu ada keluar sedikit panas, itu ditulis Mana juga. coba, mana, cobain. Oh, Nah. Coba. Ada ini. Iya. Kalau pakai apa? Selof. Pakai semuanya. Di Pakai aku oh ada iya. panasnya, Oh iya, Bu, betul ada betul panas. betul betul. Ya berarti ditulis, Nak. Berarti ditulis. Ya, berarti ditulis. Oke. semua apa semua sih kata. Apa tadi? Ada yang Ini ngomong contohnya tadi. aja kan nggak usah semua disebutin gitu. Ya, iya, gak tahu ah. Yang waktu itu mah diisi semuanya Kenapa? aja yang bener. Kenapa? Ada apa, Mana Nak? ini sih boleh isi contohnya aja, nggak bukan semuanya yang bener. Iya, boleh. 3 lah ya, 3 atau 4 Ya ya. ya udah. Ya Oke. bagus. 3 atau 4, oke? Oke. Oke, Bu. Sip. Oke, perhatikan waktunya ya. Tinggal 20 menit lagi ya, guys ya. Oke, Bu. 19 menit. 19 menit lagi. Perhatikan ya. Ya bisa nih. Bisa lah, cepet ini mah. Teko Ya. manusia sama keran bisa bekerja sama ini. Jadi tulisnya teko air, koma apa, udahnya dan kincir apa gitu. Bekerja bersamaan gitu. Kayak keran sama manusia. Kincir. Bukan maksudnya kayak teko air, koma keran, koma manusia bekerja pada kincir angin gitu. Kayak biar lebih gampang gitu buat gua mah. Tapi kalau bekerja dengan itu kincir angin. Kesimpulan. Kesimpulan. Semua Udah benda nih. dapat melakukan, semua benda yakin? Ayo. Ya Bu. Semua benda dapat melakukan perubahan energi dengan perantara yang tepat, termasuk makhluk hidup.
juga dapat melakukan perubahan energi. Oke. Itu perubahan. Kalian sudah berdiskusi mengenai tadi perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari menggunakan PET simulasi ya. Nah, sekarang kalian untuk mempresentasikan, salah satu kelompok akan mempresentasikan dan kelompok yang satu lagi untuk menarik kesimpulan. Nah, untuk presentasi saya minta kelompok 2 untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, bisa kelompok 2. Oke, untuk gambar pengamatan kami dari nomor 1 yang alat penghasil energinya tenaga air, keran air, alat listriknya pemanas dengan penghasil listrik kincir atau turbin itu menghasilkan energi panas. Ya. Urutan perubahannya energi mekanik, energi listrik, terus energi panas. Oke. Berdasarkan hasil penyelidikan kalian, kombinasi peralatan apa saja yang bermanfaat karena dapat menghasilkan perubahan bentuk energi. Menurut pengamatan kami, contoh yang bermanfaat adalah teko air panas, keran manusia. Mereka bisa bekerja dengan kincir karena energi kincir dapat bergerak karena adanya energi mekanik dan kimia. Lalu ada contoh lain, matahari dan panel surya karena panel surya bisa menangkap cahaya. Oke. Kesimpulan dari kegiatan hari ini adalah benda-benda tertentu dapat melakukan perubahan energi dengan perantara yang tepat, termasuk semua makhluk hidup juga dapat melakukan perubahan energi. Oke. Saya mau tanya, Joce, tadi manusia itu dan makhluk hidup ya, manusia, hewan, tumbuhan. Kalau manusia dan hewan itu relatif lebih sama. Ya, kalau manusia dan hewan itu perubahan energi apa, Joce? Saya mau tanya. Dari energi kimia yang kita dapat dari makanan ke energi mekanik. Oke, dari energi kimia menjadi energi mekanik, bisa energi potensial juga bisa ya. Gitu. Kemudian dari kelompok lain, apakah ada masukan dari Joel? Setuju Joel dengan kelompok kelompok 2? Setuju? Setuju. Oke, yang lain bagaimana? Setuju? Yuk dinyalain kameranya nak, biar kita bisa komunikasi dua arah ya. Oke, setuju ya. Sekarang saya akan menanyakan kesimpulan dari pembelajaran kalian hari ini, tapi melalui media Padlet ya, melalui media. Ya. Oke, ya sudah. Hampir semua sudah mengisi. Saya akan membacakan ya dari kalian. Ada yang mengisi di sini, ada yang mengisi tumbuhan, lampu, kipas angin, HP, kemudian ada flora, fauna, dan beberapa barang elektronik. Ya, kemudian Clara bilang ada lampu, setrika, rice cooker, gitu ya. Jocelyn bilang di sini, yang dapat melakukan perubahan energi adalah benda tertentu yang pada dasarnya memiliki energi. Ya, termasuk makhluk hidup, perubahan yang terjadi jika perantaranya tepat, katanya ya. Contohnya manusia berubah dari energi kimia menjadi energi mekanik atau potensial, kemudian atau gerak, ya bisa bergerak. Kemudian matahari bisa menjadi panas, listrik, dan juga bisa jadi mekanik, gitu ya. Jadi saya ambil kesimpulan dari tulisan-tulisan kalian bahwa yang dapat mengalami perubahan energi itu adalah yang pertama benda, ya, benda-benda yang ada di sekitar kita, beberapa benda yang ada di sekitar kita. Kemudian ada makhluk hidup, ya, manusia, hewan, dan tumbuhan, ya. Kalau manusia dan hewan itu dapat energi dari makanan. Ya, dapat energi dari makanan. Kemudian kalau tumbuhan itu mendapatkan energi dari sinar matahari, ya, dapat energi dari sinar matahari. Dia merubah CO2 dan H2O menjadi glukosa, seperti itu, ya. Nah, kemudian ada pertanyaankah dari sini, dari apa yang telah dipelajari hari ini, anak-anak? Ada pertanyaan?
Tidak ada? Tidak ada. Tidak. Sekarang kalian akan main game. Kita akan memasuki evaluasi ya. Kita akan masuk main game. Kalian join di join.nearpod.com ya. Kalian join. Nah, nih B3WUV. Belum. Oke, 3, 2, 1. Ayo, question number 1. 30 detik, hati-hati. Ayo. Semangat. Wes, ada yang udah bisa? Belum. Naik bang. Ayo. Weh, Aben nomor 1 nih. Wes, nomor 6. Ayo, reaksi berikut yang secara tepat menggambarkan peristiwa anabolisme. Ayo, anabolisme. Anabolisme tuh tadi ada di pembahasannya, harusnya di fotosintesis. Coba fotosintesis, kemudian ada respirasi. Ya. Oke. Ayo. 1-0. Weh, mantap. Yang nomor 1 adalah Jeng. Overall leader. Yang pertama adalah Joel. Tepuk tangan buat Joel. Reaction. Yang kedua adalah Clara. Saya bilang ayo mana nih yang cewek? Oh, Clara ternyata menyusul ya. Juara 3-nya ada Aben, kemudian ada Reinhard, ada Jocelyn dan yang lain-lain. Terima kasih atas evaluasinya. Kita bahas ya. Nah, kita bahas soalnya ya. Oke. Nih, saya share screen. Nah, di sini ya, di sini nomor 1 nih ya, nomor 1 pada saat pedal sepeda di kayu. Nah, pada saat pedal sepeda di kayu tadi yang perempuan tadi akan terjadi perubahan energi pada dinamo sepeda ya. Nah, energi yang terjadi pada dihasilkan dinamo dapat digunakan untuk nyala lampu sepeda. Peristiwa tersebut menunjukkan perubahan energi yang sama dengan peristiwa tersebut adalah putar kincir bilah kincir angin pada pembangkit listrik. Kenapa sama? Karena tadi ya sepeda juga di kayu. Jadi itu adalah energi mekanik menjadi energi listrik ya. Nah, perputaran bilah kincir angin pada pembangkit tenaga listrik juga sama. Yaitu adalah perubahan energi mekanik atau energi kinetik menjadi energi listrik ya. Kemudian yang terakhir reaksi anabolisme. Nah, anabolisme itu adalah reaksi pembentukan ya. Yaitu adalah pembentukan dari CO2 dan H2O membentuk energi dalam bentuk ATP ya, pembentukan glukosa. Kalau katabolisme dia adalah pemecahan. Ya, kalau pemecahan berarti dari yang besar menjadi yang kecil. Kalau anabolisme dari yang kecil menjadi yang besar. Seperti itu ya. Oke, pembelajaran hari ini hampir selesai. Ya, pembelajaran hari ini hampir selesai. Kita berikan aplaus pada Joel, kemudian Clara dan Aben. Tepuk tangan dulu buat mereka bertiga yang tadi memenangkan kompetisi dalam naik gunung ya. Terima kasih ya, kita reaction. Wah, bahagia sekali kita. Oke, terima kasih banyak. Apakah ada pertanyaan untuk hari ini anak-anak? Tidak ada. Oke. Yang lain tidak ada, cuma Jesselyn saja. Oke, kalau tidak ada, saya mengingatkan kalian isi isi absen ya, isi absen di virtual classroom. Ya, di virtual classroom isi absennya, kemudian isi refleksi pembelajaran pada hari ini. Perasaan kalian seperti apa pada pembelajaran hari ini? Lebih suka belajar sendiri atau berkelompok?
ya. Kemudian apa yang kalian dapat pada pembelajaran hari ini? Kalian boleh tumpahkan dalam Google Form yang ada di bagian absen. Begitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Doa akan dipimpin oleh Selof. Silahkan Selof. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Selof atas doa penutupnya. Baik, anak-anak, kalau tidak ada pertanyaan, kalian boleh left. Tapi sebelum itu saya mengingatkan, tidak bosan mengingatkan kalian untuk tetap di rumah. Tetapi tetap belajar dengan baik di rumah, tetap mengerjakan tugas dengan baik di rumah, dan tetap semangat bersama orang tua dan guru. Kita sama-sama belajar ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kalian boleh left. Terima kasih banyak. Bye-bye. Terima kasih, Bu. Sama-sama nak. Terima kasih, Bu. Yo, bye-bye. Terima kasih.